review. Kalau di dalam addendum itu masih tertulis ada video ilmiah ya, jadi apa namanya, scientific video ya itu ya. Nah, kita ingin meluruskan ya bahwa untuk PKMP ini hanya naratif review saja ya. Supaya nanti kita lebih fokus ya, semuanya fokus, jadi nggak usah mikir video, tapi langsung ke naratif review. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin tidak banyak atau belum banyak mahasiswa yang tahu ya tentang naratif review itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu dosen mungkin sudah pada paham ya. Oleh karena itu nanti mungkin kalau penjelasan saya ini sangat terbatas, saya ingin meminta tolong kepada Bapak Ibu dosen untuk ikut nanti mendampingi para mahasiswa, sehingga nanti para mahasiswa itu nanti dalam menyiapkan dan menulis naratif review itu bisa lebih efektif ya, dan menghasilkan tulisan yang sangat bagus ya. Harapannya gitu. Nah, kita lihat apa sih naratif review ya. Nah, ini secara pendek aja, penjelasan secara pendek ya. Nanti untuk yang lebih lengkapnya mungkin para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa melihat dari berbagai macam informasi ya, misalnya dari tulisan-tulisan populer mungkin ya, juga bisa dari YouTube misalnya gitu juga bisa ya, mungkin dari jurnal-jurnal tertentu juga bisa, atau buku-buku yang membahas tentang naratif review. Nah, saya ingin menyampaikan hal yang sederhana aja, yaitu apa? Tulisan hasil telaah ya. Jadi kita melakukan telaah ya, review itu telaah ya, tulisan hasil telaah. Terus telaah tentang apa? Tentang suatu topik tertentu. Jadi pasti ada sudut pandang tertentu ya yang ingin kita telaah. Nah, yang kita telaah itu sumbernya dari mana? Gitu pertanyaannya. Yaitu bisa dari database ya, bisa dari jurnal-jurnal ya, atau hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ini memang saya sengaja tekankan ke jurnal-jurnal bereputasi ya, karena kita ingin menjaga kualitas dari tulisan kita atau naratif review yang kita buat ya. Memang kadang-kadang untuk case-case tertentu bisa juga tuh mengambil dari jurnal-jurnal yang bahkan non ilmiah ya, jurnal-jurnal non ilmiah ya, seperti koran ya, majalah-majalah populer dan sebagainya, itu tuh bisa saja diambil ya. Tapi itu biasanya dari teman-teman sosial humaniora itu biasa ngambil dari sana itu ya. Tapi untuk eksakta itu umumnya itu memang asalnya dari jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Nah, nanti hasilnya bagaimana ya, hasilnya dari telaah itu ya. Ya, hasilnya berupa naskah ya, dengan pola yang terstruktur ya. Terstruktur artinya ada subtopik yang itu menunjukkan jalan cerita ya dari topik yang kita susun itu ya, yang kita telaah ya, topik yang kita telaah. Jadi ada subtopik yang itu menunjukkan jalan ceritanya gitu ya. Nah, tapi juga dilengkapi dengan analisis atau pembahasan atau diskusi. Jadi ada diskusinya di sana gitu ya, ada diskusinya di sana. Nah, mengapa ini perlu ada diskusi? Karena nantinya itu diharapkan penulis itu akan mengarahkan untuk pemahaman baru. Ya, jadi sinilah kelihatan kebaruannya. Jadi sudut pandang itu belum pernah dibahas orang. Ya, kita mengambil data-data sekunder dari jurnal-jurnal ya, kemudian kita mengambil sudut pandang tertentu yang kita bahas. Nah di situ. Nah, yang dibahas pada topik itu, dan topik itu memang pembahasan seperti itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kebaruan dari review itu, naratif review itu terletak di sini, ada pembahasannya itu. Ya, ini pengertian sederhana dari naratif review. Nah, saya akan memberikan contoh ya, ini yang dibuat oleh mahasiswa juga ya, contoh naratif review ya, contoh naratif review yang dibuat oleh mahasiswa ya. Ini dulu asalnya dari PKM juga ya, dari PKM yang meneliti labu kuning ya, biji labu kuning untuk dimanfaatkan untuk nanti menjadi untuk dapat dimanfaatkan oleh wanita postmenstrual atau postmenstrual syndrome pada wanita. Nah, ini studinya tuh dengan in vivo dan in silico.
Ini dulu penelitiannya tuh melihat efek estrogenik pada uterus ya, mencit ya, uterus mencit, efek estrogenik pada profil lipid di darah gitu ya, terus melihat efek estrogenik pada tulang ya, pada tulang. Jadi efek-efek estrogenik ya, efek estrogenik. Terus ada hasilnya, kemudian masuk PIMNAS, kemudian dapat juara PIMNAS waktu itu. Nah, tapi kemudian setelah selesai PIMNAS, mahasiswa ini kemudian menulis review ya, menulis review. Karena mengapa terdorong untuk menulis review? Karena dia sudah mengumpulkan artikel-artikel ya atau pustaka-pustaka yang banyak sekali. Ya, yang sayang sekali kalau itu dibiarkan saja gitu. Terus kemudian ditulis sebuah artikel review. Ya, judulnya jika kita masih mengangkat pumpkin seed ya, pumpkin seed itu adalah biji labu kuning ya. Ini judulnya The Emerging Nutraceutical Potential ya, of Pumpkin Seed. Jadi ini mengangkat potensi pumpkin seed ini bisa dipromosikan untuk produk nutraceutikal. Nah, gitu. Nah, mengapa ada ide ini? Karena hasil penelitian yang kemarin itu menunjukkan bahwa ini bisa dikembangkan untuk agen estrogenik yang dibutuhkan oleh para wanita yang postmenstrual gitu. Jadi pertanyaannya nanti produknya apa? Produknya adalah nutraceutikal gitu. Jadi ini ada nyambung. Jadi tulisan naratif review yang masih setopik dengan PKM-nya dulu. Ya, masih satu topik. Contoh satu topik. Jadi masih seputar itu. Nah, kita lihat bagian-bagian yang menunjukkan bahwa tulisan ini memiliki struktur yang apa namanya ya, yang memadai gitu ya. Nah, tulisan ini ada beberapa bagian, ada title-nya tentu ya, ada abstrak, ada introduction. Nah, ini beberapa bagian yang diulas atau ditelaah di review ini adalah misalnya di sini ada chemical composition of pumpkin seed. Jadi pertama membahas atau mentelaah dulu kandungan biji labu kuning ini apa sih kandungan kimianya ya, apa saja di sana. Terus kemudian manfaat kesehatan pumpkin seed ini apa gitu. Ternyata itu sudah banyak publikasi-publikasi. Terus kemudian ditelaah ya, ditelaah. Kemudian juga efek-efek estrogenik dari pumpkin seed ini seperti apa. Terus aktivitas anti-kansernya seperti apa. Juga aktivitas antioksidannya itu seperti apa. Nah, ini beberapa subtopik yang itu mengarahkan pada potensinya dia sebagai nutraceutikal. Nah, kemudian baru terakhir membahas tentang potensinya dia kalau dikembangkan sebagai nutraceutikal. Ini dibahas di sana. Tidak ada pembahasan dari perspektif tertentu. Ini perspektifnya itu adalah potensi nutraceutikal. Nah, itu tuh perspektifnya. Jadi mengambil sudut pandang yang spesifik, yang menarik. Ya. Dan perspektif ini belum pernah orang membahasnya gitu. Ya, belum pernah ada orang yang membahas tentang perspektif ini. Adanya orang membahas tentang estrogenik, membahas anti cancer itu ada ya. Tapi bagaimana dari informasi yang banyak itu kemudian dikerucutkan dibahas dalam perspektif nutraceutikal. Nah, ini contoh bagaimana mengembangkan pembahasan yang mengambil sudut pandang spesifiknya gitu ya, nutraceutikal. Nah, itu. Baru nanti kesimpulan ya. Nah, di dalam artikel ini ya, review ini ada gambar-gambar yang ditampilkan di sana. Ya, contohnya misalnya gambar tentang pumpkin fruit-nya itu. Terus juga bijinya. Ada gambar major compound, jadi senyawa-senyawa utama yang ada di dalam pumpkin seed itu ya, dengan struktur-struktur kimianya gitu ya. Terus juga ada tabel, ada 2 tabel yang ditampilkan di dalam paper ini, yaitu komponen-komponen nutrisinya apa saja yang ada di sana, yang nanti bisa bermanfaat untuk kesehatan, tentu saja gitu. Jadi ada tabel yang merepresentasikan komponen-komponen nutrisinya, kemudian juga ada tabel yang merepresentasikan aktivitas biologinya dari pumpkin seed ya, di dalam tabel itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini paper ini 10 halaman saja. Nah, persis seperti yang dikehendaki pada apa namanya di PKM ya. PKM itu kalau